A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Dalam proses penciptaan manusia, keduanya diciptakan hidup berdampingan, namun dalam alam yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah kita tidak dapat melihat jin, sedangkan jin dapat melihat kita. Terdapat banyak dalil yang menjelaskan mengenai keberadaan jin di sekitar kita. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, ia dinamakan jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani adama la yaftinannakumus syaitan. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Kama ahraja abawaikum minal jannati, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liuriyahuma sawatihima, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun, sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Itulah perbedaan antara kita dan jin. Kita yang tidak dapat melihat, sedangkan mereka yang dapat melihat kita. Tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita, terutama wanita. Jin sangat menyukai wanita, terutama wanita yang suka mengumbar aurat mereka. Biasanya jin akan mengikuti wanita yang membuat mereka tertarik. Bahkan beberapa di antaranya sampai bisa menikahi wanita dari dunia manusia. Hal ini disebabkan karena kelalaian wanita itu sendiri. Setidaknya ada 13 tanda-tanda bahwa wanita telah dinikahi jin. Dan ke-13 tanda-tanda inilah yang akan kami bagikan pada video channel Maswil Huda kali ini. Tanda yang pertama, sering memimpikan seorang lelaki. Wanita yang sudah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih sering bermimpi didatangi oleh sosok lelaki. Lelaki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seorang yang telah ia kenal maupun yang tidak ia kenal. Jin yang merubah sosoknya dalam wujud lelaki ini akan membuat si wanita terpikat karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jika jin ini sangat kuat, ia bisa saja berhubungan badan
dengan si wanita di dalam mimpi tersebut. Yang kedua, mudah sekali meninggalkan sholat. Wanita yang telah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih mudah meninggalkan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat. Bahkan setiap akan menunaikan ibadah ini selalu ada halangan, atau bahkan wanita itu sengaja untuk meninggalkan ibadah sholat ini. Hal ini disebabkan lemahnya keimanan seorang wanita sehingga gampang dinikahi oleh jin, dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaiton. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Kama ahraja abawaikum minal jannati, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Yang ketiga, sering berlama-lama di kamar mandi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadihil hususa muhtadaratu, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Fa'idha ata ahadukul hala afal yakul, jika kalian masuk WC, maka ucapkanlah A'udzu billahi min hubusi wal habaisi, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 6, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 1070. Yang keempat, sangat menyukai musik ketimbang Al-Quran. Allah Azza wa Jalla bersabda, wa minan nasi may yastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwan ulaika lahum adabum muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Al-Quran Surat Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat senior Nabi, berkata, ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik. Seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Yang kelima, terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Di antara tanda wanita yang sudah dinikahi jin adalah wanita yang banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Tertawa memang tidak dilarang, tapi jangan sampai berlebihan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala tuksirid dhahika, dan janganlah terlalu banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba,
Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi 2/50, disahihkan Syekh Al-Albani silsilah sahihah 3/4. Yang keenam, mudah lelah. Wanita yang dinikahi jin biasanya akan lebih mudah lelah meskipun ia tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan energi dalam tubuhnya habis terkuras oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Yang ketujuh, keinginan untuk sering bermasturbasi. Kebanyakan wanita tidak bisa menahan nafsunya hingga dia sanggup melakukan hal yang menjijikkan ini. Ingat bahwa jin atau setan selalu berbisik di hulu hati manusia hingga bisa menjerumuskan manusia untuk menjauhi Allah. Keinginan untuk bermasturbasi suatu tanda bahwa wanita tersebut telah dinikahi jin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Ila ala aswajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famanibtago wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-Mu'minun 5-7. Yang kedelapan, sering bersolek. Wanita yang sering bersolek itu juga merupakan salah satu tanda telah dinikahi jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu auratun fa'ida harajatis tashrafah syaitan. Wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmizi dinilai sahih oleh Al-Albani. Yang kesembilan, sering merasa cemas tanpa alasan. Di antara tanda-tanda wanita yang telah dinikahi jin adalah wanita yang sering cemas tanpa alasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum mim ba'dil gammi amanatan nu'asan yaksha ta'ifatam minkum." Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yudunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 154. Yang ke-10, sering bertengkar dengan suami. Dari Jabir radhiyallahu an
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Yang ke-11, sering bermimpi didatangi ular. Ketika seorang wanita telah disukai oleh jin, biasanya ia akan sering didatangi jin tersebut dalam bentuk ular di dalam mimpi. Selain ular, terkadang wanita tersebut juga bermimpi menakutkan lainnya, seperti bentuk jin yang menakutkan atau berada di pemakaman. Yang ke-12, sering melamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu ad-damnu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Al-Quran Surat An-Nur 39. Dan yang ke-13, sering mendengar bisikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya'tis syaitanu ahadakum fayaqulu, setan mendatangi kalian dan membisikkan, man halaqaqada, man halaqaqada, hatta yaqula, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya dia membisikkan, man khalaqa rabbaka fa idza balagahu falyasta'id billahi wal yantahi, siapa yang menciptakan Tuhanmu, jika sudah demikian segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya. Hadis Bukhari 3276 dan Muslim 134. Demikian 13 tanda-tanda atau penjelasan singkat tentang jin yang telah menikahi wanita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.